kedua, izin memperkenalkan diri. Nama Hera Gustiana, NPM 180600025, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4A. Saya Lilisa Putri, NPM 1806026 dari Prodi PGSD 4A. Kenalkan, nama saya Ulfa Suciati, NPM 180600448 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4A dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Di sini kami membuat media yang kami beri nama Buku Besar. Kami mengambil tema cita-citaku kelas 4 semester 2, subtema 1 yaitu aku dan cita-citaku. Pemateri yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Hera Gustiana. Baiklah, di sini saya akan menguraikan sedikit tentang nahkoda. Nahkoda adalah seorang pemimpin kapal. Nahkoda adalah perwira laut yang memegang komando tertinggi di suatu kapal niaga. Nahkoda adalah salah satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, polisi. Polisi adalah suatu peranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas mana sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Sehingga lembaga kepolisian pasti tidak ada di seluruh negara berdaulat. Kemudian tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua, menegakkan hukum, lalu yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, pemateri yang kedua akan dijelaskan oleh Saudari Ulfa Suciati. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang profesi dokter. Yaitu dokter adalah seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokter untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin. Sendiri dan sedapat mungkin secara menyeluruh, paripurna, berkesinambungan, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya. Dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien, serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika, dan moral. Selanjutnya yaitu ada profesi perawat, yaitu perawat adalah seorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan, berwenang di negara yang bersangkutan untuk memberikan pelayanan dan tanggung jawab dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, serta pelayanan terhadap pasien. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang profesi TNI, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Tentara Nasional Indonesia atau bisa disingkat dengan TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Bertahap awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI,
dan setelah itu diganti lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau disebut juga dengan TNI. Hingga saat ini, Tentara Nasional Indonesia berdiri dari 3 angkatan bersenjata, yaitu ada TNI Angkatan Darat atau AD, TNI Angkatan Laut atau AL, dan TNI Angkatan Udara atau AU. Adapun tugas TNI yaitu tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu profesi koki. Koki atau juru masak adalah orang yang menyiapkan makanan untuk disantap. Istilah ini kadang merujuk pada chef. Walaupun kedua istilah ini secara profesional tidak dapat disamakan, istilah koki pada suatu dapur rumah makan atau restoran biasanya merujuk pada orang yang sedikit atau tanpa pengaruh kreatif terhadap menu dan memiliki sedikit atau tanpa pengaruh apapun terhadap dapur. Mereka biasanya adalah semua anggota dapur yang berada di bawah chef atau kepala koki. Selanjutnya, pemateri yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Lili Saputri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini itu ada lambang burung Garuda. Burung Garuda merupakan lambang dari negara kita. Namun, di dalam burung Garuda terdapat 5 lambang yang memiliki arti di dalam sila Pancasila, yaitu ada bintang, rantai, pohon beringin, banteng, padi, dan kapas. Baiklah, yang pertama itu ada bintang. Bintang merupakan lambang sila pertama. Bintang emas dengan perisai hitam ini melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia, sedangkan latar belakang berwarna hitam ini melambangkan warna atau warna asli yang merujuk pada bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Setelah itu yang kedua itu ada rantai. Rantai merupakan makna dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Rantai yang terdapat pada sila kedua ini terdiri atas mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan. Membentuk lingkaran, mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Setelah itu, yang ketiga ada pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin ini memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana yang melambangkan sebagai peran kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Setelah itu yang keempat itu ada banteng. Banteng merupakan lambang dari sila keempat. Banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, yakni orang-orang berdiskusi dan berkumpul. Dan yang terakhir itu ada padi dan kapas. Padi dan kapas ini melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa memiliki status dan kedudukan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.